Ayo cepetan. Dadah Mami. Dadah sayang. Hai guys. Jadi ke PIM, Ibu? Ke itu dulu, pulang dulu kali. Ke rumah? Mau cari itu. Ke rumah dulu? Ke rumah dulu, pulang? Pulang. Iya, harus ada temennya kali kalau mau sana ini. Oh. Nah, Ibu lagi lah. Malah. Ih, dari Nggak tadi. Udah dari tadi saya ngasih info si anaknya. Lah, orang tadi boleh. Mana minta itu dong apa? Jam-jam. Tar aja. Ntar aja Pak Topan ada. Demi penguasa ini kan? dan surga, iya. Gak ada suaranya. Masa? Ada suaranya enggak? Minta itu dong. Tahun baruan. Sibuk sayang, kerja. Sibuk kerja. Mana? Tahun baruan aku ke Jepang, insyaallah. Berangkat ke Jepang, Jepung. Yang lain nggak ada buah-buah selain itu, apa? Rambutan. Iya. Pisang. Udah aman nih, aman ya. Pisang, Ibu. Ya boleh. Oppo dan Di, kamu gak ikut ya ke Jepang? Kamu katanya mau ke Palembang. Lidahnya ada pelanginya, ha? Ada pelanginya ini permen. Habis makan permen jahe. Habis makan permen jahe. Tahu jahe nggak? Sama permen kencur. Karena suaranya biar nggak habis, tenggorokannya biar bener. Nenekku nyuruh balik, ya wis balik. Oh, lidahnya panjang kayak ular saya. Bisa Pak Topan? Hah? Masih bisa? Baru kelar, baru selesai pagi-pagi ambiar. Sehat, alhamdulillah dong. Banyak akun fake yang seliweran di live ibu ini. Mana aku tahu. Paling ya akun-akun peternakan, ya kan, akun ternak yang lagi merong-merong sama gue. Mana ngatain lidah gue putih lagi. Heran gue, ya gimana nggak putih? Habis minum apa? Jamu apa namanya? Kencur. Yang mana? Jamu kencur sama jahe. Mas Adit mau call dompet, langsung aja ke ini, ke mana namanya, ke apa sih namanya, ke Fanny ada tulisannya akun ternak. Iya, akun ternak. Di TikTok juga sama. Aku nggak tahu tiba-tiba orang itu pada marah-marah. Aku punya salah apa? Aku tidak tahu. Tiba-tiba akun ternak itu tiba-tiba bilang, hey, si Opet Mokondo bahagia, tuh hubungannya sama aku apa? Gue bahagia loh. Ya kan, nggak bahagianya di mana? Gue justru bahagia sekarang, lebih damai, lebih tentrem. Mami ada yang bicara kotor, ya mungkin habis makan tai sayang. Jadi ngomongnya kotor. Gitu, karena dia nggak bisa makan nasi, makannya tai. Nggak jahe kencur poleh Mbak DP, ngalak jahe kencur poleh Mbak DP. Enggak, katanya kalau kita itu batuknya itu nggak sembuh-sembuh, terus kalau nelen tuh masih sering sakit, itu harus sering makan dikunyah-kunyah gitu, apa namanya itu, apanya namanya, aduh ini apa nih, ini ada setan masuk nih, aduh kita blok aja ya. Nah, suruh telanjang katanya. Suruh telanjang ibumu aja sayang, suruh telanjang. Masa kamu nyuruh aku telanjang? Gak menghormati perempuan banget, iya kan? Kecuali Mami misu, mudah-mudahan saya bisa undang ke Dewi, amin. Mudah-mudahan ya sayang.
Bisa Dandi bikin video nggak? Dan Dandi bikin video nggak? Bikin video hari ini Dandi. Sapa dong. Yes Ayunita. Hello. Mangan terus Mbak, lapar Mas, dingin soalnya AC. Agenda malam ini apa Ska? Ya itu katanya mau bikin video. Ya. Kenapa the dark side of me? The dark, apa itu barusan? Kenapa? Kok kamu mau tahu? Cak guys, skripnya belum keluar karena masih libur. Oh gitu. Gak enak kalau makan kencur tuh kayak apa namanya? Kalau ngunyah kencur tuh kayak Rasa pahit. apa sih? Makanya langsung makan pisang. Mami video yang nyanyi bintang pentas kocak banget, lucu ya. Lucu banget. Anak-anak itu kreatif. Salam dari Palu, DP-ku yang cantik. Halo Palu, Mbak Vivi. Aku mau habis makan permen jahe nih. Bukan makan permen jahe, ngunyah, kayak ngunyah. Permen jahe, bukan permen jahe sih, apa sih itu namanya, kayak jahe gitu. Dikasih garam, jahe sama kencur supaya tenggorokannya itu anget, nggak batuk, enak nelennya, seret ya di lidah, kayak puye-puye gitu loh, kayak puye-puye. Yang bintang pentas kelihatan sulit banget. Ya karena itu kan dia nyanyi kan cowok, dia pakai nadanya nada cewek. Ting ting jahe. Ya, kayak itu. Yang ininya putih itu loh, kayak tepung. Tapi katanya itu gula, tapi nggak apa-apa lah, yang penting lega tenggorokanku. Permen Goila bagus tenggorokan hangat. Enggak, aku tadi udah dikasih permen tenggorokan sama Mas Rian. Nggak tahu apa namanya tuh permennya. Ada bocor. Iya, permen jahe atau ginger atau ting-ting jahe yang enak tuh dari Pasuruan. Kirim dong, say. Jangan nggak dikirim, kirim dong. Hidungnya cantik, makasih sayang. Nakon kuno tapi banyak dicari. Apa itu? Waalaikumsalam Mas Rijal Lestari. Nih aku makan ini. Permen ini. Jadi kalau makan permen ini tuh kayak buat tenggorokan. Selain ngunyah kencur, ngunyah jahe. Nah, permen ini nih bagus banget buat tenggorokan. Andi Sihran, sales rokok muncul. Nih. Mbak Irwan, apa kabar sayang? Dharma kabar sehat, cepat sembuh Kakak Dewi. Karena kalau batuk sama pilek tuh kayaknya, kalau batuknya udah enggak, pileknya itu ini, tapi kalau suara seraknya itu aku kan serak. Cuman kalau lagi batuk pilek itu suara seraknya itu kayak nggak nyaman gitu. Makanya harus ngunyah-ngunyah kencur, ngunyah-ngunyah jahe, katanya supaya enak gitu di suaranya. Gitu. Terus gue dikata-katain di TikTok, orang tuh heran ya, sirik atau gimana sih? Kenapa sih ngatain aku sih? Hah? Emang aku punya salah apa sama mereka kok ngatain aku? Lidahnya katanya putih. Lidahnya aku katanya putih lah. Kenapa lah? Apalah? Gue gak ngerti deh. Satu. Kedua, ngatain aku itu si Opet Ompong bahagia, aku gak sebut nama ya, tapi kalau dia sebutin nama, si Opet Ompong bahagia tuh sama anaknya, sama lu gak punya anak. Maksudnya apa ya? Permen jahe bentar lagi viral ini bu. Gue gak ngerti deh.
kalaupun gue nggak punya anak, karena memang gue nggak pengen punya anak, say, sama dia. Mata juga putih, nggak mata aja sekalian putih. Gini kalau mata putih bener, nggak mata aja sekalian putih. Ini gini putih nih, nih nggak mata aja sekalian putih. Sampai ke lidah loh yang diomongin. Gue kagak ngerti. Sampai gue dikata gue nggak punya pacar, jomblo, dikata gue lesbiola. Gue habis bikin akun, dikira gue nyindir si Jengger. Ternyata salah tebak katanya. Gue ternyata nyindir si Opet Ompong. Culik aku dong. Hah? Gue kagak ngerti. Terus yang gue lihat akunnya bodong-bodong. Ini kenapa akun-akun ternak pada nyerang gue ya? Kenapa ya? Tuh lihat tuh di akun TikTok aku. Oh, gue nggak ngerti deh. Terus kalau aku buka orangnya kagak ada. Heran deh, kenapa? Aku tim yang suka banget suara Mami Dewi. Makasih ya Melia, doain aku ya. Aku lagi banyakin makan kencur nih biar suaraku balik pulih. Deterjen kurker banget lidah, di komen juga. Gue nggak ngerti. Oh, kagak tahu orang habis makan kencur, kagak tahu orang habis makan permen apa. Gue nggak ngerti. Hah? Pulang ya. Orang kagak punya. Orang bilang gue jomblo, gue janda, dikata lesbiola, nggak mau deket cowok lah. Emang nggak, gimana sih? Gue nggak lagi janda birahi sayang. Gue nggak lagi birahi. Kenapa kalau gue jomblo dengan kesendirian gue, kok kamu yang heboh? Kenapa kok orang dipaksa-paksa suruh cari laki? Aku nggak ngerti, nggak paham deh. Izin promo madam, buzzer tok 1000, buzzer IG 3000, buzzer FD 1000. Oh ya. Oh, tak pin ya. Oh gitu. Aduh, gue nggak pernah pakai buzzer-buzzeran sih guys. Kan nggak pernah pakai buzzer-buzzeran. Kenapa pada ngata-ngatain? Emang aku punya salah apa? Hei, itu si Opet Ompong udah punya anak bahagia. Hubungannya sama gue apa? Sama si Opet Ompong. Kalau gue gak nyaman loh guys, dibilang gak punya anak, gue gak nyaman loh guys. Hah, kenapa sih? Kalau aku gak pengen punya anak, kenapa kalian yang repot? Gimana ceritanya? Jangan lah, makanya loh. Hah? Terus kenapa jadi ngungkit masa lalu? Kenapa jadi ngomongin orang yang gue udah bercerai udah berapa tahun? Bercerai itu udah berapa tahun sama si Opet, sama si Ompong, udah lama. Kenapa sekarang jadi gue bahagia? Kan iya kan, buktinya gue tambah cantik, tambah muda kan. Jadi berarti gue bahagia. Payah nggak didengerin apa? Kan kamu nggak ngomong, kamu kan nulis. Gitu loh. Jadi kalau aku nggak pengen punya anak, kenapa jadi ngata-ngatain? Itu udah punya anak bahagia. Kenapa kalian jadi mau kondo, model konten doang percaya? Banyak yang transferin Mami pahala ya, sabar Mami. Tapi nggak nyaman loh Mbak Suci. Kalau yang diomongin itu anak terus. Kebayangin ke depan aja Nyonya sukses selalu, amin. Lah kalau di Instagram kan lumayan masih ini. Coba lihat di TikTok aku deh, komenan tuh orang-orang tuh. Ketika aku mengupload ini yang Mukondo dan yang lain-lain. Lah kalau gue memang ngerasain begitu, bagaimana? Contoh nih, aku sama Mas Aldi Taher baik-baik aja, sama istrinya baik-baik aja. Istrinya Mas Aldi Taher bahkan sampai sekarang jadi adik aku. Dan Mas Aldi Taher jadi baik. Walaupun dulunya dia selingkuh dari aku, tapi sekarang dia jadi baik.
Ya karena memang dia udah ketemu jodohnya. Lah kalau aku, kebetulan memang Allah tidak memberikan kesuksesan lewat percintaan, tapi mungkin di karir aku. Ya kan? Tapi kenapa orang yang repot kalau gue gak punya anak? Aku memang gak pengen punya anak dari dia, karena aku yakin dia bukan bapak yang terbaik buat hidupku. Jadi kalau aku mau cari suami, ya itu untuk aku, yang memang untuk jadi bapak untuk anak-anakku. Gue kan subur, iya dong Mbak Dev, aku subur, alhamdulillah. Aku dikontrak Brawijaya Mother and Children sampai IVF segala macamnya. Jadi yang nggak subur siapa? Gitu loh. Nah memang kebetulan Eke nggak pengen punya anak dari dia. Ih, kenapa sih? Kalau aku nggak pengen punya anak, kenapa kalian yang repot? Jadi orang yang punya anak tuh bahagia, belum tentu juga. Ada yang bilang laki nggak ada yang betah. Ya nggak betah lah Mbak, kalau misalkan laki aku cinta sama laki. Gimana sih? Iya kan Mbak Intan? Aku tanya sama Mbak Intan. Mbak Intan mau suaminya selingkuh? Saya tanya pertanyaannya, kamu perempuan kan? Terus kamu diem aja suami kamu selingkuh. Kalau aku enggak Mbak, kalau aku langsung cerai. Terus Mbak Intan, aku tanya sama Mbak Intan, kalau misalkan lakinya Mbak Intan nggak nafsu sama Mbak Intan tapi nafsunya sama laki-laki, Mbak Intan mau bertahan? Kalau aku nggak mau, aku lebih baik cerai. Ya. Satu lagi, Mbak Intan mau. Kalau misalkan nih, aku ngomong sama Mbak Intan ya. Kalau misalkan Mbak Intan udah kerja pagi siang malam, duitnya Mbak Intan diambil, tanda tangan palsu, Mbak Intan mau? Kalau aku nggak bisa, kalau aku langsung cerai Mbak. Kalau istrinya yang selingkuh gimana? Ya kamu sebagai laki-laki ya cerai, kayak nggak ada perempuan lain. Kalau aku mah cerai. Ngapain gue bertahan sama laki-laki yang selingkuh? Kita mah realistis aja dalam hidup. Ya sayang. Buzzernya Jenggerwati nggak usah di sini. Ayo sana, cowok bela. Pergi dulu. Chandra nggak ada yang emosi di sini. Di sini cuma mengklarifikasi. Biar Allah yang membalas. Bagus sih gitu. Cuman kayaknya itu SDM-nya di mana ya gitu loh. Hah? Yang bener-bener aja. Sependapat Mami. Iyalah. Nah kalau kita udah kerja pagi siang malam, tiba-tiba duit gue kagak ada. Duit gue diambil 50 juta sampai miliaran. Terus tiba-tiba banyak omongan dari bupati, dari ini, dari itu, tanda tangan palsu dengan budget yang gimana lu jadi gue? Gila lo, gitu katanya. Hah? Gue kerja pagi siang malam untuk kita, lu memperkaya diri sendiri, kan gila namanya. Ya cermek lah gue. Lu pikir gue bodoh bertahan sama laki-laki begitu? Kagak lah. Ya orang kayak begitu ya kabur karena udah diusir sama gue. Kenapa nggak diproses hukum nih kalau ambil uang? Nggak boleh. Sama Bang Sandi katanya Dewi Persik itu adalah wanita yang sabar. Wanita yang sabar, wanita pemaaf. Biar Mbak Neng, biar Allah yang membalas. Ngerti? Dara Ogi _24. Kamu namanya siapa? Budianto. Tapi terbuktinya kan Mbak 1, 2, 3 pergi. Cewek kan harus manut sama suami. Hah? Terbuktinya kan 1, 2, 3 pergi. Gimana sih Intan? Hah? Intan Erlita 567. Aku gak ngerti pemikiranmu deh. Pergi apa aku usir? Pergi apa aku yang minta cerai? Kamu tahu apa sih tentang hidup aku? Hah? Laki kok numpang hidup? Ya the end. Ya iyalah. Pergi. Ya pergilah Mbak, orang aku usir. Gimana sih? Masa kita mau bertahan sama laki-laki yang gak nafsu sama kita? Nafsunya sama laki satu. Masa kita mau bertahan sama laki-laki yang selingkuh? Aldi sendiri kan mengakui. Kenapa jadi ngomongin masa lalu gue? Ada apa pertanyaannya Lita? Intan? Hah? Jadi kalau laki lu selingkuh lu diem gitu? Bodoh kau. Bodoh kau Intan. Intan kau bodoh Intan. Kalau laki lu selingkuh sekali, 2 kali tuh bodoh kau Intan.
kalau aku diproses nih Dara, mungkin aku punya keluarga ya, aku punya keluarga, aku punya orang terdekat, misalkan kayak Bang Sandi dan abang-abang yang lain yang mengasuh aku, yang mendidik aku. Jadi aku lebih mendengarkan mereka daripada keegoan aku, gitu. Apalagi pekerjaan aku banyak. Jadi untuk apa? Kalau ngomong masalah duit, banyak banget kehilangan duit. Tapi untuk apa dipikirin? Waktu kebuang sia-sia. Cuma Aldi yang aku salah, yang lainnya gitu deh. Aldi best. Sekarang dia jadi laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, laki-laki yang menafkahi istrinya dengan baik. Gak usah diledekin nih. Jangan tersinggung Put. Gak ada yang ledekin kamu. Gak ada yang ledekin kamu. Kita kan bicara tentang perempuan nih, ya kan? Sesama perempuan. Yakin kamu sabar bertahan kalau laki kamu selingkuh berkali-kali? Aku tanya. Kalau gue enggak, gue belum jadi perempuan kayak gitu. Aduh, gue belum jadi Aisyah. Laki gue selingkuh, udah ketahuan sama perempuan lain, berarti kamu tidak memilih saya. Kamu bercerai sama saya. Itu aku. Kalau enggak, mental aku ini, kalau misalkan aku bertahan, bisa gila gue lama-lama. Laki selingkuh, doyan lain laki pula. Misalkan laki gue gak terangsang sama gue mau telanjang kayak gimana, terus gak terangsang sama gue, terangsangnya sama laki, terus gue suruh bertahan. Mampus itu tandanya gue. Berarti mampus kalau aku bertahan. Oh berarti si Intan ini berarti wanita baik ya guys. Lakinya homo, dia diem aja. Bagus kamu Intan, nikmati ya Intan hidupmu. Antara baik dan bodoh kok Intan. Bener gak? Intan, bagus banget kau Intan. Berarti kau tuh wanita yang sabar, kayak malaikat dan bodoh. Maaf ya Intan. Kalau gue, aduh, kalau nggak laki-laki normal pasti udah kesemsem sama Dewi Persik. Kalau normal, yang nggak normal mau Dewi Persik telanjang juga kagak ngaceng. Ngerti say? Gitu. Jadi kenapa kalian harus ngomongin tentang rumah tangga gue yang sudah uzur gitu loh? Hah? Intan, kau itu jangan-jangan Intan laki-laki iya kali ya? Gue kagak ngerti deh. Hah? Gini say, aku tuh juga manusia biasa. Walaupun pekerjaan aku tuh artis, ya kan? Jangan salahin cowok terus. Cewek juga introspeksi diri. Hei, Intan Erlita, tidak dibenarkan di mana laki-laki itu selingkuh dan homo dan menipu, ngerti? Kau jangan bodoh-bodoh, otak kau ganti. Minum kulvita untuk mengobati otak supaya otakmu tuh bisa berkembang. Otak kau tak berkembang. Bener nggak? Jangan menormalkan selingkuh. Jangan pernah menormalisasikan penipuan. Jangan pernah menormalisasikan homo. Ngerti kau? Aduh Windy, kok kamu bolak-balik sih? Bukannya aku kalau di TV tuh gahar. Windy, ya, udah tahu itu kok dinikahin juga. Nah, Intan, kalau gak ada ceritanya orang yang bercerai di dunia ini, Intan ini bodoh apa gimana ya? Aduh, kayaknya kakak nyampe otaknya, ganti otaknya deh guys. Berarti perempuan-perempuan atau laki-laki yang duda atau janda itu yang bercerai, ya kan? Itu berarti tandanya itu berarti salah. berarti tandanya gimana itu guys? Gue bingung deh guys. Gue kagak nyampe. Gue kayaknya ngomong sama anak TK apa otak yang kayak gimana ya? Intan goblok, emang bener banget goblok. Jadi perempuan yang jadi janda, laki-laki yang jadi duda. Ngapain lu nikahin dia kalau lu harus jadi janda? Ngapain lu nikahin dia kalau lu harus jadi duda? Berarti lu gak percaya takdir dong. Ya Allah Intan. Tuh Intan kebanyakan makan tai kayaknya deh. Kayaknya Intan habis minum obat nih. Ku kagak ngerti deh Intan Gusti Pangeran. Jadi kamu menyalahkan para janda, menyalahkan para duda. Ya Allah, Intan itu lesbiola mi pantes. Ya Allah, otaknya dituker deh Mbak. Iya bener banget Mbak Puji.
Astagfirullahaladzim, kayaknya perlu diblok deh kayaknya. Gua karena mata gue ini cepet banget juga lah bacain si Intan bodoh ini. Intan gila nih, segala duda, segala janda dikata-katain. Ya Allah. Jadi mumet otak gue jadi ikutan bodoh. Sekali lagi aku kasih tahu ya guys, jangan pernah menormalisasikan perselingkuhan. Misalkan, makanya lu jadi istri harus introspeksi diri deh, kenapa laki lo selingkuh. Makanya lu jadi suami harus introspeksi diri deh, kenapa istri lo selingkuh. Gak ada, namanya perselingkuhan itu tetap tidak baik. Ya, namanya perselingkuhan itu tetap tidak normal. Berarti kalau kamu menormalkan perselingkuhan, berarti kamu tolol. Ngerti tolol? Tolol. Di mana-mana yang namanya hubungan rumah tangga itu harus suci, harus diimbangi dengan kesetiaan, kasih sayang. Karena kita tuh berjanjinya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ngerti lu Intan bodoh. Jadi jangan pernah menyalahkan. Lu harus introspeksi diri, kenapa gua selingkuh? Bodoh kau. Berarti memang doyan selingkuh kau. Berarti kau perempuan murahan kalau kau perempuan. Kalau laki-laki berarti kau tuh laki-laki murahan. Karena perempuan yang mahal untuk yang mahal, perempuan yang murah. Karena kalau laki-laki yang mahal untuk perempuan yang mahal, kalau misalkan perempuan yang murah untuk laki-laki yang murah. Nah, ngerti kau Intan? Aduh kagak nyambung nih, lu. Udah lu nggak masuk lu sama gue lu. Lu blok aja lu, kagak masuk lu sama gue. Pertanyaannya lu, heran gue. Selingkuh, homo, suka meribut pasangan orang, intinya tidak baik, bisa kena karma. Nah, muncul lagi Intan kagak ngerti gue. Heran gue. Ada ya, ibaratnya PP-nya pakai jilbab, terus dia bilang, ya kalau misalkan lakinya selingkuh, kamu harus introspeksi diri. Kacau. Mana ada perselingkuhan dihalalkan? Di mana-mana perselingkuhan itu berarti lakinya gatel, ya perempuannya juga gatel. Itu gitu loh. Ntar lama-lama punya penyakit hepatitis C atau punya penyakit AIDS baru tahu rasa. Jengkel aku mami sama dia. Iya kan Mas Surya? Kok iso menormalisasikan perselingkuhan? Jadi kalau misalkan lakinya suka sama laki, ya lu harus introspeksi diri. Ya apa cerita nih gue? Kamu lihat deh, perempuan-perempuan yang diselingkuhi itu rata-rata spek istri sah itu pasti selalu bagus-bagus. Tapi perempuan yang jadi selingkuhannya atau ani-ani selalu kayak sampah. Selalu perempuannya itu kalau nggak jelek banget, perempuannya itu kalau nggak, aduh. Lihat deh, karena memang Allah itu minyak dan air gitu loh. Allah itu orang baik ya untuk baik, orang buruk ya untuk buruk gitu loh. Intannya udah lenyap, udah di blok sayang, udah di blok. Masa orang homo kok dinormalkan, suruh introspeksi diri. Orang selingkuh suruh dinormalkan untuk introspeksi diri. Orang selingkuh suruh dinormalkan untuk introspeksi diri. Salah sinting berarti ya, nggak punya agama yo. Nggak punya agama kayak begitu. Itu berarti perempuan murahan kalau perempuan. Kalau laki-laki ya berarti itu laki-laki murahan. Perselingkuhan kok dinormalkan. Edan. Intan temennya Agus nih. Intan barusan udah aku dor. Cantikan istri sah. Nah itu baru bener. Karena kenapa laki-laki itu bisa tergoda sama Ani-Ani atau Elsie? Karena mereka kan gak lihat kekurangannya, gak melihat kelemahannya. Tapi kalau istri itu kan setiap hari bersama, gak ada manusia yang sempurna gitu loh. Kalau kalian itu mau cari yang sempurna, spek sempurna, ya harus nikah sama bidadari, say. Nikah sama bidadari atau bidadara baru tuh sempurna gitu loh. Nggak ada di mana-mana kalau yang namanya kesetiaan itu nomor 1. Di mana-mana kalau yang namanya jujur kepada pasangan itu juga nomor 1. Nggak ada ceritanya ya gue nggak setia sama lo karena lo begini, karena lo begitu. Ya kok dinormalkan. Ya makanya gue suka bohong sama lo karena lo tuh begini, kok dinormalkan. Nggak ada itu ceritanya. Jangan menormalisasikan kebohongan. Jangan pernah menormalisasikan ketidakkesetiaan.
Dalam rumah tangga itu kan janjinya sama Allah, bukan janjinya itu sama manusia. Makanya kalau janji sama manusia itu cepet bosen, akhirnya cerme. Tapi kalau janji akhirnya melakukan kayak gak setia, kayak nipu, ngambil duitnya. Tapi kalau janjinya kepada Allah, dia tahu bahwa oh ya gue manusia biasa, oh ya gue lagi jenuh sama bini gue, atau gue lagi jenuh sama laki gue. Dia cari cara gimana supaya gue gak jenuh. Gak ada ya ceritanya jejak digital Dewi Persik itu gak setia. Cari sono. Gak ada. Tapi kalau jejak digital para mantan gue lu lihat sendiri. Gak perlu gue cerita. Terus udah gitu, ya terus ya salah lu sendiri, kenapa dikawin? Ya apa sih? Kalau nggak kan namanya hidup ya, kita belajar dari hidup lah. Yang paling penting homofobik atau LGBT nggak boleh dinormalisasikan. Lucu. Pelakornya lebih ngayal lagi, Mi. Nah, pelakornya lebih ngayal lagi. Hei bini, lagian lu gak bisa ngelayani laki lu dengan baik. Nah, kalau misalkan gua gak bisa ngelayani laki gue, terus berarti laki lu itu gua anti daripada sama pelakor deh. Udah lah, namanya pelakor. Mami pernah labrak pelakornya enggak? Mami pernah labrak pelakornya enggak? Say, aku tuh terlalu mahal kalau aku harus melabrak pelakor. Dari dulu, pada waktu zaman dulu, aku sama Mas Aldi nggak pernah berantemnya aku ya sama laki aja, sama laki aku gitu loh. Nggak pernah aku sama ceweknya, karena I have value. Masa gue mau berantem gara-gara laki? Kalau tahu dari awal mah nggak akan mungkin dinikahin ya, Mi. Ya iyalah. Makanya hati-hati sama laki-laki NPD. Laki-laki NPD itu pertama itu dia itu love bombing. Dia itu love, aku cinta padamu. Jadi memang membuat ketergantungan si inang. Nah, si namanya kalau orang-orang NPD itu namanya opet. Nah, ini biar kalian tahu. Mudah-mudahan Mami berjodoh sama laki-laki. Amin ya robbal alamin. Mbak Sutina. Itu yang aku harapkan kepada Allah. Udah kan gak usah dibahas pelakor, bahas tembak dor aja. Iya, gak tahu guys, dari tadi itu kenapa banyak akun-akun ternak yang nyerang gue. Dan gue kagak ngerti. Tonjok-tonjokan sama Aldi. Iya bener, dulu tapi tapi aku sekarang sama Mas Aldi udah baik ya. Tapi pertama ketahuan selingkuh nggak dilabrak sama Mami. Bapak bilang mau poligami, tapi yang nggak mau si Mama jadi diceraikan. Iya, ada itu itu sih masing-masing, setiap rumah tangga pasti punya cara tersendiri untuk menyelesaikan rumah tangganya yang mau berpoligami. Tapi kalau aku pribadi, kalau kalian tanya, aku tuh nomor 1 adalah kesetiaan. Jangan pernah berbohong dengan aku, gitu. Karena kalau udah nggak setia dan pembohong, aku tuh paling nggak respect. Itu aku. Nomor 1 tuh kesetiaan. Buat aku tuh penting. Karena kalau aku udah nikah, kepala aku jadiin kaki, nyawa aja aku kasih buat suamiku. Makanya ketika aku udah 1000% untuk suamiku, ternyata suamiku misalkan dia bohongin aku, terus atau misalkan suamiku itu selingkuh, ya gak ada maaf gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan orang yang cintanya itu sekonyong-konyong. Nah, aku langsung ilfil tuh, langsung enggak, itu aku gitu. Jadi sorry tuh aku nggak bisa mungkin kayak perempuan kayak Intan, nggak bisa. Kalau Intan mungkin ya harus memaafkan, nggak bisa. Aku nggak tahu ya, gimana dong? Karena aku kalau udah cinta sama cowok itu susah guys. Aku tuh bucin. Kalau udah cinta sama cowok itu aku tuh bucin. Kalau udah cinta sama cowok itu aku sepenuh hati. Gak bisa aku.
andai bisa ketemu. Ayo ketemu dong. Ini si Pak Dodi, ini apa sih Pak Dodi? Pak Dodi jualan bakso bakar aja Pak Dodi. Pak Dodi jangan ngayal-ngayal Pak Dodi. Gimana bakso bakarnya udah laris Pak Dodi? Mau dong dibucinin. Makanya jangan menyepelekan orang yang cintanya itu sekonyong-konyong. Mentang-mentang, lah bini gue cinta banget sama gue, jadi gue mau main kayak begini dia pasti akan maafin gue. Enggak dengan aku ya guys. Enggak dengan aku. Aku tuh orangnya kalau udah cinta bucin banget, nyawa aku kasih. Tapi sekalinya aku dibohongin, sekalinya dia tidak setia, dia selingkuhin aku, gak akan pernah aku toleh lagi, itu aku. Wilayah Surabaya, izin promo Madam buzzer Totok 1000, buzzer IG 3000, buzzer FB 1500, buzzer Totok 1000 pantesan yo. Di mana nyari buzzernya itu? Mami tanam benang itu mukanya. Enggak sayang, enggak pernah tanam benang sayang. Udah enggak tanam benang. Sakit tanam benang tuh pernah dulu sekali di dulu pernah, tapi enggak bisa aku. Malikatul, mau kemana Mbak Dewi? Mau pulang, kan habis kerja. Mami aku galau. Ambil air wudhu Mbak Desi, sholat. Jangan galau. Ambil air wudhu, sholat, ngaji, tenang udah. Bakso bakarnya masih banyak karena hujan terus di sini. Mana tidak semangat jualan bakso bakar karena dirimu sudah menolak cintaku. Ya Allah, si Pak Dodi halu-halu lucu deh Buzzer lagi berseliweran ya Mi. Iya. Aku lihat, tapi nggak bisa salaman karena rame. Salaman aja. Ayo buat Pak Dodi, jualan bakso bakarnya semangat ya. Mbak Dewi duluan mana karirmu sama Bunda Inul? Waktu zamannya Mbak Inul itu, aku sudah keluar sebenarnya. Tapi masih bolak-balik SMA, bolak-balik gitu. Jadi pas pada waktu ada masa pencekalan, pada waktu Bang Haji itu, tapi udah keluar ya lagunya aku belum boleh tampil di TV sampai masalah itu kelar. Cuma setahun. Mbak Inul setahun, tapi keluar laguku udah keluar tuh yang bintang pentas. Habis itu aku. Cuma setahun. Habis itu baru aku masuk nyanyi, terus aku dikontrak acara Sang Bintang di SCTV gitu. Lipstiknya merek apa Mbak? Nanti ya kalau aku udah keluar lipstiknya baru aku kasih tahu. Guys, aku udah sampai rumah. Mau keluar mau ya. Tapi Mbak, tanyain Mbak Lady-nya Mbak lagi. Itu ada main. Siapa? Oh ya? Bintang pentas, iya selalu jadi opening. Iya sayang. Lu dateng. Itu bawa pisang goreng. Mbak, pisang gorengnya Mbak. Sama siapa? Sayang. Sendiri kan tadi kan di belakang mobil Mami. Oh ya? Bu. Oh ya Allah. Pisang goreng tuh request. Oh ya ampun. Pisang goreng Manggarai. Pisang goreng Manggarai. Empok punya. Wow, kau bawa pisang. Sukaan Mami. Itu ambil cas sana. Sukaan si Memo Iya, Mami, iya. Izin promo Madam, abis kita ngomongin buzzer langsung turun 168. Tadi pas pada waktu nggak ada buzzer langsung naik gitu ya. Iya, tuh lagi live di mana nih? Ya itu biasa enggak di gue kagak tahu di TikTok. Di TikTok itu loh, mah. Tiba-tiba jadi ngomongin si itu, mah. Si itu si Ompong, aku ngomong Ompong ya. Si Ompong bahagia. Kasihan deh. Sama kamu nggak punya anak. Loh. Apa?
Kenapa ngatain aku gitu, Mami? Lo kok ngatain? Kamu sama Allah, Bang. Ini mana? Hah? Bilang kamu Ya kan sama aku Allah. sendiri memang nggak. Aku tuh ya guys, sama mami aku tuh kasih masukan kalau bisa jangan punya anak pada waktu itu. Kenapa? Karena sering berantem dan banyak hal-hal yang tidak baik. Makanya sama mami, kamu tunda dulu untuk punya anak. Nah, itu ceritanya, ngerti? Mapi DP banyak yang iri, kasihannya para pembenci. Aku nggak tahu kenapa kalian itu iri dong, nggak boleh lah.